RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yang dikeluhin apa? Nah, pengen Nggak usah pakai mic, mic-nya mati listrik. Gimana coba? Gimana? Apa yang dikeluhin? usahanya lancar. Kan saya bapak udah tua. Iya. Jadi suami umur berapa? 61, saya 65, 66. 66. Pengennya sih umur segitu beres, tapi sekarang mulai coba. Sekarang gini Bu, kan yang tahu ilmu RDAY ibu. Iya. Suami kan nggak tahu. Lebih baik ibu aja yang meraktekin, kayak saya nih sama Yulia nih. Yulia kan nggak tahu ilmu RDAY. Jadi yang meraktekin saya aja. Yulia terima beres. Apa tuh yang saya lakukan? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah tuh salah satunya apa sih? Ibadah ekstrim boleh. Sedekah ekstrim kalau ada uang. Atau kalau yang paling gampang banget, tidak boleh mengeluh sedikit pun. Itu saya masuk ke ngeluh. Iya, coba Bu jangan ngeluh. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya. Orang yang angkat tangan kepada Allah, bermuhajat kepada Allah, mohon sama Allah, itu Allahnya malu kalau nggak ngabulin. Jadi kalau kita nih bermuhajat, minta sama Allah, bukan, tapi bersyukur sama Allah. Itu kalau Allah nggak ngabulin, itu malu Allah. Jadi pasti dikabulin. Tapi kan kita enggak. Bos dari mana? Oh iya cepetan terangin. Saya itu nggak istiqomah, suka nggak jangan istiqomah, nggak istiqomah. Sekarang gini, ibu ibadah ekstrim susah, nggak usah dikerjain. Sedekah ekstrim harus ada duitnya, ibu nggak usah. Kamu duduk situ dulu. Nah, ketiga, ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY. Tangannya ke atas coba, dasarnya apa? Ayatnya, hadisnya. Jadi ada hadisnya Bu, untuk kita pasti dikabulkan Allah. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Malu. Atau mungkin belum gitu. Ini juga sering enggak lama, tapi mungkin belum dikabulkan. Bukan belum dikabulin karena ibu minta ke Allahnya minta. Jangan minta. Terima kasih Allah, terima kasih. Hari ini saya dapat uang 5 juta, terima kasih Allah. Padahal belum. Tapi kan kita enggak. Allah, gimana nih? Udah jatuh tempo. Laduh. Allah gimana nih kalau debt collector ngebel terus nih. Laduh. Nggak mau saya maunya terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah kabulin saya dapat uang 5 juta hari ini. Padahal belum. Ayatnya begitu. Ulangi lagi. Hadisnya. Nabi memberi motivasi kita untuk yakin bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah. Nabi nyampaikannya kepada kita itu, Allah itu malu melihat hambanya memohon hajatnya kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan hajat kita. Maka harus optimis. Jadi Allah malu. Kan kalau ibu ibadah ekstrim nggak mungkin karena baca Quran 12 juz. Kalau sedekah ekstrim nggak mungkin lagi karena kita lagi nggak punya uang. Kenapa nggak pakai tadi? Bermuhajat kepada Allah. Tapi harus diawali dengan kata-kata terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan saya mobil yang 49. Itu mobil apa yang di Expander. Nah, ibu leasingnya kemana? Ke ACC. Nah tuh, ini kan sekarang bulan April. Yang belum dibayar bulan apa?
kalau ini belum ada tembok, udah punya tembok bulan April pasti dibayar terus. Hah? Dibayar terus sampai akhir bulan. Nah, tempelnya kan 14 ini. 14 bulan April. Kalau belum dibayar, belum bayar, dibayar terus sampai akhir bulan juga dibayar terus. Ditelepon terus sama debt kolektornya. Sama apa satu dari pusat juga dibayar. Hah? Dari pusat juga ngebayar, dari pusat juga ngebayar. Ada kan nih Pak masih bulan April. Dibayar terus ngebayar. Gitu. Bukan lewat 3 bulan, 4 bulan bukan. Gitu. Dan ini aduh, aneh banget. Kalau nggak balikin mobilnya, ada kan mobilnya. Oh. Yang sih kan bapak kan digadein lagi mobilnya tuh. Gadein lagi. Oh, sama suami digadein lagi. Aduh. Dapat berapa digadein sama suami? Waktu butuh uang 30 juta. Kasih temennya. Hah? Dikasih 30 juta, dikasih pinjam 30 juta. Bikin kerugian usaha. Dikasih. Yang penting 30, nanti bayar 30 juta lagi gitu. Tambah berapa bulan namanya. Nah, selama minjem 30 juta, mobil dipakai sama orang yang pakai duit 30 itu. Iya. Oh. Berarti kalau leasing nyari ke rumah ibu mobilnya nggak ada dong? Nggak ada. Aduh. Kayak ini. Ntar diperkarain gimana tuh? Kayak pusing banget lagi. Pusing banget. Mana anak saya mau kawin lagi yang kecil. Ada mau kawin. Yang kecil, Yang dedeknya, yang anak si Epan mau kawin nanti. adiknya. Pusing banget kayak. Bapaknya minta ke Allah, minta ke Allah. Tapi bukan mintanya begini Bu. Allah, itu jatuhnya udah ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Begitu, cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Terima kasih Allah. Begitu, padahal belum lunas. Tapi kan kalau kayak lihat nih, gimana hajat ibu mau cepat terkabul? Karena kan ibu yang di sini pikiran. Jadi kalau orang bilang keyakinan kalah sama pikiran. Jadi kalah sama karat. Jadi karat nih kalah. Bisik itu kalah, bukan kalah di gergaji, tapi kalah sama karat. Jadi keyakinan kalah sama pikiran. Jadi Bu nggak boleh banyak mikir. Tapi kan kalau saya bilang Bu jangan banyak mikir, nggak bisa juga dong. Banyak pikir. Oh, di mobil digadein sama suami tercinta 30 juta. Terus yang ngasih duit 30 jutanya pakai mobil ibu. Iya. Makanya dia punya mobil. Tambah lagi sekarang rumahnya di rumah saya. Hah? Rumah digadein. Rumah digadein. Rumah Iya. sama suami. Iya. Digadein kemana sama suami? Ke BPR. Aduh, ke BPR. Kamu punya lagi. Dia buat. Dan gitu tapi udah gimana uangnya nggak ada dari mana? Kata suami. Ya itu pusing nanti pusing dan begitu. Emang digadein. Malah kan ditagih nih. Terpelan 3 bulan. Kalau mama nggak tiap bulan tadi, terus dia lagi. Apa? Terus nggak pernah tegur. BPR Bu nggak bakal ditegor nanti. Dia di top up, tapi top upnya senilai bunga pinjaman untuk bayar cicilan doang. Jadi nggak ada lebihnya. Nah nanti ibu misalkan pinjaman ibu 300. Ibu belum bayar 3 bulan. Sebulannya berapa? 6 juta. 6 juta. Nanti di top upnya 30 juta. Jadi selama 5 bulan buat bayar cicilan doang. Nggak ada manfaatnya banget. Jadi kan pinjaman kita jadi nambah lagi tuh. 360 juta, 330 juta. Jadi ntar di top up lagi bayar cicilannya doang. Top up lagi. Begitu BPR Bu. Ntar kalau kita udah ngunci, baru dah dilelang tuh. Galaknya tuh Bang. Kita mau pasang pelang. Aduh. Untuk saya belak-belak dengan usaha. Dapat tuh bayar sebulan dicicil. 6 juta. Jadi nggak diplang. Nggak dipelang.
Jadi suami nih sekarang nggak ada orderan nih sekarang. Nggak ada. Orderan jadi kan dari lebaran jadi. Habis lebaran Bapak di Kalimantan, oke udah oke. Tiba-tiba telepon Pak, kata itu nggak ada. Di sini bulan Oktober pusing kan usaha. Semua bulan Oktober Kalimantan, ND, terus di yang apa yang dekat Sukabumi juga nanti nggak ada usaha jadi pusing. Ah. Gitu masalah saya pusing dia juga pusing sih tiap malam stas tapi nggak ada usahanya kerja apa katanya. Oh. Barang habis semua mau ngelas gasnya nggak ada mau itu ini nggak habis semua saya aku gaji juga habis buat makan jadi pusing dari sehari-hari gitu aja. Iya. Diajak ke sini kemarin pas mau berangkat udah mau kesini dia. Iya. Berangkat ada orderan dari Sukabumi. Iya. Ke Sukabumi dari Sumedang. Iya. Tolongin sebentar bikin jadi nggak bisa gitu udah. Nggak sini tuh jangan lagi salam aja. Iya. Ada order dikit lumayan lah sedikit gitu. Iya. Kan juga berapa juta. Karena terima kasih sih cuma bisa lumayan lah ada napas. Iya. Kalau ilmu RDAY Bu, kalau dasarnya nih ilmu RDAY, syaratnya tuh nggak boleh mikir, nggak boleh komen, sama nggak boleh ngeluh. Nah tiga-tiganya ada di suami, ada di ibu. Nah gimana nih ngilanginnya? Harusnya jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kan ibu nggak bisa. Gimana nggak mikir Ji orang jatuh tempo? Gimana nggak mikir Ji orang dibel-bel sama leasingnya? Gimana nggak mikir Ji? Ya bener juga sih. Tapi kan memang nggak boleh nih mikir. Gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Selama ibu masih mikir, nggak bisa, lama. Jadi ibu harus jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Ngeluhnya ada ayatnya yang ngeluhnya masih ada ngeluh kalau itu nggak jarang kami ini ngeluhnya ini. Ngeluhnya ini. Jadi gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh gimana? Makanya minta jalan keluar bagaimana cara? Minta jalan keluar bagaimana caranya supaya nggak mikir? Mesti ibu, kan ibu yang nanti dikabulin sama Allah. Jadi ibu yang mesti maksain. Kalau misalkan ditelepon sama leasing, pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada. Tapi kan kita kebanyakan kalau ditelepon sama leasing kan udah pusing dulu. Iya. Aduh, mobilnya nggak ada. Aduh. Nah itu jatuhnya udah kena ngeluh, udah kena mikir, udah kena 2 pasal. Jadi sekarang ibu coba latihan, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu masih mikir, komen, ngeluh, susah. Jaga nanti ibu pulang dari sini, 1 aja dicopot dulu tuh. Iya ngeluh. Atau 3-tiganya mikir komen. Jadi ibu kan sekarang kan harus bayar cicilan mobil kan. 5 juta, 4 juta, 5 juta kurang 100.000 ya. Atau berapa? Nah, saya yang bayarin. Ini ibu saya pulang, ibu saya bawain duit. Buat pegangan ibu buat bayar cicilan mobil. Itu kasih ibu duit 10 juta. Nih saya pegangin 10 juta. Biar ibu bisa napas. Jadi pulang gak puyeng, gak muter. Harus latihan Bu. Kan kalau ibu nanti gak latihan sayang. Soalnya saya mau tuntas. Nah
10 juta. Harus bisa. Ini uang itu uang ini bukan bisa gitu. Bukan, itu uang buat bayar cicilan mobil. 10 juta minimal bisa buat bayar 2 bulan dah tuh. Bulan ini sama bulan depan. Pak Haji boleh gak kalau bulan ini saya bayar? Yang sisanya bulan depan saya buat makan? Boleh lah. Pokoknya saya kasih 2 bulan aja. Biar ibu bisa meraktekin ilmu RDAE. Nggak mikir dulu, nggak komen, nggak ngeluh. Karena kalau ibu mikir komen ngeluh, susah dong. Jadi nanti mundur lagi. Bisa? Nanti kabarin ke suami. Suami tercinta, cicilan mobil sudah ada. Hanya dia kan tenang. Nanti dapat dah tuh orderan kerjaan dari yang mana dulu bisa. Ditunda semua. Ya yang ditunda nggak apa-apa. Nanti ada tempat lain yang nggak ditunda. Bisa? Terkabul? Sip. Alhamdulillah. Saya mau kawin lagi bingung. Nggak usah bingung, pasti ada jalannya. Oke? Ya. Ya, oke. Ya. 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 Salam. Hai bos, tinggal di mana Pak Bos? Ciamis, Pak. Ciamis. Ini ada oleh-oleh dari Ciamis, dari Ibu Sari. Ciamis. Ya, Bu Sari Ciamis. Oh iya. Itu mic-nya. Ini. Enggak, ini kan nyala nih. Nyala. Oh, itunya ininya. Dari Bu Sari, Sari. Pak Marican. Ya, Pak Marican. Kok Bapak kenal Bu Sari? Ya, saya kesini minta ini apa saran dari dia gitu. Mau kesini Bapak kenal sama Bu Sari dari mana? dari teman juga. Oh iya, ngomong Mau kesini tapi saya belum pernah kesini. Terus darahin nama Bu Sari itu. oh iya. Ya. Bapak sehari-harinya apa? Saya mah petani, Pak. Petani Iya, di Ciamis. Ciamis. Nanam apa? Ya, seringnya padi aja. Padi. Iya. Oh iya, berapa luas lahannya? Ya, nggak luas ya ada lah gitu, sedikit. Tadinya sih Tanahnya milik siapa? ya, milik saya. Jadi ditanemin apa padi aja? Jadi ya sama anak sih palawija gitu. Hmm? Anak saya yang palawija. Tanam palawija. Iya. Oh iya. Palawija itu apa ya timun ya kacang panjang kadang-kadang gitu. Timun. Timun, kacang panjang, kadang-kadang terong. Oh iya. Nah ini sekarang ke RDAI permasalahannya apa kalau boleh tahu? Ya Permasalahannya Bapak apa ke RDAI? permasalahannya ya apa? Satu kepengin apa namanya berangkat aja ada panggilan nih tahun depan. Berangkat Tapi- haji Ya, tahun tapi, 2026. ya tapi belum ada dana gitu maksudnya saya gimana caranya gitu loh. Berapa mesti bayar? Ya sekitar 60-an kali. 60 juta. Sendiri apa berdua? Dulu Sob? sama istri gitu. Jadi berdua Ya 120. 120. Tapi ya hajatnya sih apa pengennya yang itulah yang bulanan sekian 10 apa berapa Sebulan. penghasilannya iyalah 10 miliar. 10 miliar Per kepengennya per bulan gitu. Boleh. Maksudnya buat ya kalau kebutuhan lah gitu. Bisa bos, gampang lah. Ajarin. Nih Bapak dengerin. Iya. Ya. Pakai ini. Nih. Pakai aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa begitu ya. Nah, deketin. Ya, Pak. Iya ya. Dengerin nih. Dengeran. Ini diajarin 10 miliar per bulan. Ya. Jadi yang harus Bapak lakukan Iya. pertama kali Iya. ilmu dasarnya RDAY adalah Iya. bangun jam 00, Iya.
malam, Iya, ya. 12 malam, Iya. senyum, Iya. mandi, Mandi. sholat tahajud, Tahajud. plus witir, Iya. baca Quran 12 juz. 12 juz. Ya. Ini Insya ilmu, Allah, ya, ya. ini dasarnya. Iya. Dan harus ini. Iya. Karena hajat Bapak ekstrim. Iya. Maka ibadahnya juga harus Ekstrim. ekstrim. Iya, iya. Kenapa harus jam 00 sampai jam subuh? Karena di saat itu pada tidur manusia yang lain. Bapak bangun Iya, iya. untuk munajat kepada Allah. Iya. Baca Qurannya 12 juz. Bisa baca Quran? Ya bisa, tapi apa Belum. namanya? Kalau 12 juz kayaknya belum mampu gitu. Ya, diawali dari 1 juz, 2 juz, 3 juz setiap malamnya. Ya, Iya, ya. pasti bisa. Pasti lah. Harus bisa. Ya. Yang kedua Bapak bersihkan diri Bapak dari sifat 18 ini di kertas Iya. dengan cara sholat tobat. Iya, Itu kan sifat-sifat yang tidak bagus. iya. Sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Maka harus dibersihkan Iya, ya. dengan cara sholat tobat. Itu ada 18 sifat yang harus dibersihkan. Iya. Bapak praktekin sholat tobat, bersihkan 18 sifat dari maghrib sampai isya. Iya, ya. 18 sekali. Diniatkan satu-satu. Iya. Setiap sifat itu disolatkan. Iya, ya. Nah, sholat tobatnya 1, 2 rakaat, 2 rakaat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Nomor 1, Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat 1. Iya. 4 sampai 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Nomor 18. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Selesai yang Iya. 18. Terus Bapak ambil dari 18 itu sifat yang dominan di dalam diri Bapak. Yang susah gitu Yang maksudnya. paling banget Ya, yang paling susah gitu. dialami. Iya, ya. Contohnya mikir, Ya, mikir, jengkel, jengkel ya. ngeluh, sedih, Iya, ya. komen, misal. Iya, ya. Nah, mungkin jengkel dan lain-lain tadi masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Ya, jadi niat sholat untuk yang jengkel itu waktunya tidak habis maghrib sampai isya, Pak. Waktunya habis subuh sampai mau tidur, dicicil 50 itu. Dicicil 10, 10, 10, 10 boleh. Kong, baca ini Kong. Habis subuh menjelang duha 10. Nanti menjelang duhur 10. Habis duhur 10. Sebelum asar 10. Habis isya 10. 50. Iya, ya. Bisa. Insyaallah. Niatnya sama seperti tadi. Iya. Yang 10, 10, 10 tadi. 10 salam Pak ya. Bukan 10 rakaat, tapi 10 kali salam. Salam. Ya. Kenapa harus sholat tobat, membersihkan diri? Karena itu sesuai dengan hajat Bapak. Hartanya biar dilipat gandakan oleh Allah. Iya, ya. Ya, Iya. harta akan berlipat ganda dengan mohon ampun. Ampun. Iya. Mohon ampun dengan cara sholat tobat. Iya. Karena kata Allah dalam diri manusia ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi dalam diri manusia diilhami oleh Allah sifat jahat dan sifat jelek, sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat yang bagus. Tapi
Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan. Tadi yang kita bersihkan tadi itu kita jadi beruntung. Bapak kan punya beruntung. Iya, iya. Maka harus dibersihkan. Tapi kalau dikotori, bangkrut kata Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan bangkrut, rugi orang yang mengotori hatinya. Yang ketiga, Pak, saya yang tadi ya, satu tadi bangun malam dan rangkaiannya tadi sampai baca Quran. Yang kedua sholat tobat tadi dan penjelasannya. Yang ketiga, Bapak munajat kepada Allah setiap habis sholat dengan mengangkat kedua tangan, Ya. bersyukur kepada Allah, tidak merengek, mohonnya bukan dengan mengeluh, Ya, ya. bukan mengeluh, tapi bersyukur. Ya. Namanya afirmasi, bahasa motivasinya. Bahasa orang dulu namanya Meditasi. meditasi. Paham kalau meditasi? Meditasi. Ini, Pak? Meditasi. Jadi Duduk, Bapak membayangkan bayangkan, angkat kedua tangan, Allah udah kabulin, padahal belum. Allah mengabulkan apa hajat Bapak. Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan kepada saya pendapatan 10 miliar Per bulan. per setiap bulannya. Padahal belum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum, tapi udah alhamdulillah. Udah, iya. Dia udah Allah. ngucap Allah. prasangka baik. Ya. Dengan memohon mengangkat kedua tangan. Karena ada hadisnya, Ya. Rasulullah memberikan motivasi, ini motivasinya dari Rasulullah juga, dari Nabi Muhammad. Ya, ya. Alhamdulillah. Jadi kata Nyalain Nabi, Je, mic-nya. jadi kata Nabi, Allah malu Ya, ya. melihat Kerek. hambanya mengangkat kedua tangannya, Ya. mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak atau belum mengabulkan. Dengan tangan kosong kita mau ngangkat, kemudian tangan kosong. Kalau begitu Allah malu. Maka berdasarkan hadis ini, Yang lurus nuh. angkat kedua tangan Ya, ya. untuk bikin Allah malu. Mohon hajat kepada Allah. Seperti tadi, tapi bukan, ya Allah, berilah hambamu. Allah, Itu ngeluh. halo, gimana? Ini waktunya ngangsur. Ya, ya. Nah, gitu. Bapak dagang misalnya. Enggak, tani. Oh, tani. Ya. Tani. Kalau tadinya sih cuman ya buruh lah ke Jakarta, tapi sekarang udah berhenti gitu. Full tani di rumah. Ya sekarang tani. Iya, kalau tani lebih aman biasanya. Ya. Jadi kalau tiga hal ini Bapak jalani dengan penuh semangat, penuh keyakinan, Ya. pasti Allah akan kabulkan. Pasti. Dan bisa Pak? Insya Allah. Bisa, ya. Hadisnya, Dari yang diterangin tadi, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Ini yang sholat ini nih yang kedua nih yang 10-10 nih. Coba ajarin. Kurang paham. paham. Nah, Jadi Bapak kan yang 18 sudah paham ya? ya, Satu-satu semua tapi sampai sampai 18. 18. Terus Bapak ambil dari 18 itu 5 sifat yang dominan di diri Bapak. Menurut Bapak sendiri Ya, apa? Apakah gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, urut itu misalkan. Ya, ya, ya. Itu berarti itu sholatnya, membersihkannya, menebusnya Bapak dengan sholat tobat masing-masing 10 salam. Masing-masing. Jadi Masing-masing, ya. gundahnya Ya, 10, ya. ngeluhnya 10, gelisahnya 10, murungnya 10, sedihnya 10. Waktunya dari Waktunya dari habis subuh subuh ya. sampai mau tidur. Ya, ya. Jadi dicicil, bukan satu waktu. Ya, Bukan habis subuh sampai mau tidur sholat ini terus juga bukan. ya, ya. Tetap ke sawah. Ya.
Atau Bapak subuh kan ke sawah dulu habis subuhan. Iya. Gak apa-apa, ke sawah dulu, pulang dari sawah, istirahat, sarapan, ngambil sarapan. Jam 8 pulang kan biasanya kalau ke sawah pagi. Iya, iya. Nah itu mandi, sholat, yang 10 tobat, tambah Iya. duha, sarapan, balik lagi ke sawah, pulang jam setengah 11, mandi persiapan zuhur, sholat lagi yang 10 lagi, Iya, iya. sholat zuhur, habis zuhur ambil lagi yang 10, habis itu Bapak ke sawah, sawahnya habis asar misalkan, ya berarti Enggak kuat sih kalau Enggak kuat, full. sama sore paling ya sampai jam 11 lah udah. 11 Terus sudah. sorenya udah sorenya sudah enggak. enggak kuat, sudah enggak. sekarang udah enggak ada. Oh, sudah enggak Iya, kuat. sekuatnya gitulah. Iya. Sani. Ya. Bisa, Pak? Bisa. Iya. Itu tadi yang apa? Waktu yang terakhir tadi yang keterangan terakhir. Keterangan terakhir apa mau? Yang meditasi, Meditasi itu tiap habis habis sholat sholat waktu- fardu. Ya, Bukan sholat yang ini, sholat fardu saja, Iya. 5 kali minimal. ya, ya. Bisa? Bisa. Apa saja yang dihajatkan Bapak, itu ucapkan dalam bentuk bersyukur. Iya, ya. Karena la ing sakartum la azidanakum. Ya, ya. Kalau kalian bersyukur, maka ditambah, dilipat gandakan nikmat-nikmat yang lain. Ya, ya. Ada lagi? Yang susah? Yang susah apalagi? Coba. Harus selesai. Harus tuntas sampai Ciamis dipraktekin. Harus terkabul. Harus terkabul. Diulang lagi dari awal coba. Diulang lagi dari Ya, awal. dari awal. Dari Iya, yang Biar ini. jelas ya, yang ini. Tapi yang bangun malam sudah jelas ya. Udah jelas ya. Bangun malam sampai baca Quran sudah Udah jelas. jelas. Ini Sampai yang- subuh ya. ya. Yang ini Bapak sholat tobat namanya. Ya, Untuk membersihkan sifat. ini. Ini kan tidak boleh ada. Ya. Caranya gimana dibersihkannya? Biar hilang, gitu. Dengan sholat tobat. Tobat. Sholat tobatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. Dikerjakannya yang 18 habis maghrib sampai isya. Anu 18 ini. 18 ini. Ya. Jadi Bapak niat Iya. habis maghrib, habis sholat, niat setiap nomor itu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat. Nggih, bisa kan 2 rakaat? Ya, ya. Tahu. Suratnya yang pendek saja. Ya. Kul huwallahu ahad, inna toina boleh. Ya, ya. 2 rakaat salam, berarti Bapak dapat 1. Satu, ya. Nomor 1 sudah. Diulang sampai 18, sampai ke yang nomor 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Ya, ya. Allahu Akbar. Ya. 2 rakaat salam, selesai Bapak dapat 18. Ya. Demikian juga yang 10. 10. Jadi 10 tadi Bapak misalnya apa? Sedih misal. Ya. Ya sudah, 10-nya itu sedih terus yang Ya. diucap untuk Ya. bersih dari diri kita. Ya, Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena salah, karena saya suka sedih. Karena Ya. suka sedih, harus bersih, Ya. harus bersih. Gitu. Ya, ya. 10 kali. 10 kali. Ya, ya. Ada lagi yang Udah, susah? Udah paham. 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 Terus habis sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah apa namanya? Setelah zikir, setelah sholat sunat ba'diyah, Bapak munajat ke Allah dalam rangka afirmasi, meditasi, Ya. mohon dengan bentuk bersyukur kepada Allah, dibayangkan Allah sudah memberi yang kita hajatkan. Ya, ya. Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan pendapatan penghasilan kepada saya 10 miliar setiap bulan. Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan. Tapi alhamdulillah ini dihitung nggak berapa kali gitu?
Kira-kira gitu. Ya kira-kira aja. Ya, Iya, iya. alhamdulillah ya. Ya kira ada 9 Ya, apa berapa ya, gitu. gitu. Itu kira-kira ya sekitar 5 menit lah paling enggak, diulang-ulang sampai terjadilah yang namanya 10 miliar ada di dalam rumah kita. Bisa? Bisa. Harus bisa. Iya, iya. Dan pasti bisa. Pasti ya. Ya. Bisa. Terus apalagi yang mau ditanyain? Apa ya? Nah, selanjutnya Bapak setelah meditasi, setelah afirmasi, nah ini bentuk visualisasinya, pernyataannya, kan lihat. Ya. Jadi kasih Pak Haji uang bibit untuk memanggil, untuk Ya. mancing, Ya, ini ya. jadi umpan, Iya. tapi jangan dibuat pakai belanja. Iya. Jadi ini disimpan saja di Bapak. Iya. Ya, Bapak ucapkan begini cara manggilnya. Umpama saya kasih tanda pakai pulpen sedikit gitu biar enggak. Ya, enggak pakai. Iya Boleh, gitu. ya. Kasih tanda ya dikit. Tanda kasih tanda stop gitu ya. Iya. Pokoknya ada tanda lah gitu. Tanda. Caranya gini Pak, nanti ada catatannya juga. Nanti Bapak bahasanya tidak harus persis saya. Iya, iya. Bapak bisa kembangkan sendiri dengan bahasa Bapak. Iya, iya. Bahasa Ciamis. Iya. Ya. Ini kan ada cantik-cantik, menari-nari. Iya. Ini yang laki ganteng-ganteng tersenyum. Iya. Maka wajahnya harus wajah gembira. Iya. Gembira. Itu apa susah juga sih itu untuk gembira itu susah harus ya gembira. karena mungkin sekarang ini tertekan masalah keuangan gitu tertekan Harus jadi dipaksa. perasaan kayaknya apa gimana susah aja gitu. Pulang dari sini nggak boleh, sedih nggak boleh. Ya, Iya. harus gembira. Iya. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali. Kalau ini dihitung boleh 9 Ya. kali. Al-Fatihah. Ucap atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, dengan wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ya. Ajak komunikasi dia, dipanggil. Nah, ini. Jangan nyadap. Iya. Nah, panggil. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke rekening juga boleh. Iya. Datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar 10 bulan. Ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Iya. Diulang-ulang. Misalnya ke dalam begini ya, Iya. biar masuk. Nah, Waktunya bebas. waktunya habis meditasi tadi. Bapak habis sholat. Iya. Jangan. Kalau sholatnya di rumah, tapi Iya. kalau sholatnya di masjid, Nggak bisa nyentongin di masjid. Nanti orang masjid pada nonton. Ini orang gila nih nyentongin. jadi kalau sholatnya di masjid, habis jamaah, pulang, meditasi di rumah. Iya. Terus lanjutkan dengan visualisasi pakai uang ini manggil centong tadi. Iya. Bisa? Sholat umpamanya sholat wardunya kan di masjid, doanya di rumah gitu. Doanya di rumah. Iya. Jadi kalau nunggu di masjid kan Bapak nggak sholat tobat. zikir dan apa namanya doanya panjang.
imamnya. Iya, iya. Lamaan, Bapak sholat di masjid, pikir sebentar, salaman, udah di rumah. Apalagi maghrib sebentar, terus langsung sholat tobat. Kalau Bapak sholat tobatnya di masjid nanti ditonton sama temen-temennya, itu sholat apa? Yang aman. Iya. Banyak pertanyaan nanti. Iya. Mancing jengkel, Bapak ditanya-tanya juga kepancing jengkel juga nanti. Bisa Pak? Harus bisa. Iya. Ini di praktek ya. Jadi sholat tobatnya di mana Pak? Di rumah? Iya, Di rumah ya. nggak di masjid ya. Iya. Nanti di masjid orang pada nanya loh, Bapak sholat apa tuh? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya, iya. Terus nyentongin duitnya di mana? Ini. Ya, nyentongin duitnya di mana? Habis ini berdoa Iya, di rumah ya. di rumah ya. Jangan di masjid ya. Nanti orang pada, Iya, iya. ini orang ngapain nyentongin duit di masjid gitu. Coba. Ada gak yang mau ditanyain lagi? Coba. Jelas. Tinggal merasakin. Yakin Pak ya? Harus yakin. Coba tanya sebentar. Sholat tobatnya berapa rakaat total? Total sholat tobatnya berapa salam Pak? Sholat tobatnya berapa kali sehari semalam Bapak berarti? Habis maghrib sampai isya berapa? 18. 18. Terus habis itu sholat tobatnya ambil sifat yang tergantung saya pilih gitu. Berapa? Umpamanya 5. lah. 5 yang diambil 5. Iya. Masing-masing berapa? 10. 10 kali 5 berarti 50. Berarti sholat tobatnya berapa semuanya? 50 tambah 18. jumlahnya jadi 68. 68. Ya, Baca Qurannya berapa juz? 12. 12. Ya. Bangunnya jam berapa? Jam 12. Ya. Senyum. Senyumnya 41 kali. Mandi. Gak bisa senyum tadi katanya Pak Haji. Nggak bisa. Susah. Susah. senyumnya. Ya. Lihat istri Ya, nggak karena bisa. saya Ini, Oh, jadi susah senyumnya. Oh iya iya. Tapi kalau udah banyak ini mungkin ya. Pasti. Senyumnya gampang. Istri masih hidup gak? Masih. Bisa gak lihat celana dalamnya istri dibuka? Pasti senyum. Kalau mau senyum yang gampang, buka celana dalam istri. Hihi. Lucu bentuknya. Pakai lagi celana dalamnya. Senyum. Bisa? Bisa. Bisa lah, bisain. Ulangi lagi. Salat tobat berapa rakaat? sholat tobatnya berapa kali Pak sehari semalam? Yang 18. Yang 18. Ya. Jam berapa? Sholat tobat yang 18. Habis maghrib. Habis Ya. maghrib Ya, sampai bisa. isya. Terus yang 50 Yang 50 kan tinggal milih ininya. Iya, milih. Ya, milih 5. ya milih 5 lah. Ya. Kapan itu dikerjakan? Waktunya. Iya. Apa tadi ya? Habis subuh Habis sholat subuh ya. sampai Sampai mau mau tidur. tidur dicicil. Iya. Mohon 10. 10. Karena kurang mendetil kadang-kadang kan kurang paham gitu. Iya. Sudah ingat? Sudah ingat. Nah, itu kalau yang paling atas itu juga bisa untuk pas mau nanam padi. Guna. Iya. Ini. Nah, ini dilangkai padi yang mau ditanam Bibitnya. bibitnya. Sebelum disemai. Pakai mantra itu. Kebaca gak? Tapi ya lebih normal pakai sambung. Oh, sambung. Ya, sambung. Nah, ada gak yang susah? Kalau dipraktekin. Coba bapak yang lebih
lebih jelas Bapak yang baca, kalau paham enggak? Baca. Hmm. Baca di rumah aja Di itu rumah aja. dibacain, iya. Tapi kalau bangsa itu Pak yang pengobatan Yang sakit. yang sakit umpamanya, Keluhannya Bapak apa? kalau saya mah apa namanya lambung tadinya, Ya. lambung. Tapi kalau sekarang udah perasaan udah sembuh, Ah. perasaan udah sembuh. Tapi masih ada keleyang-keleyangnya dikit, Centongin. contohnya. Ya di kepala, alma di perut dicentongin. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Kalau keliengan di kepala. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Tapi enggak untuk sendiri kan, Enggak. bebas untuk orang lain. Betul. Betul. Dikupasin nanas, bisa gak gede-gede? Suruh orang dapur, orang kantin. Ngupasnya jangan kecil-kecil, gede-gede. Bisa? Bisa, Pasti bisa. pasti ya, Cair ya, 10 M ya tiap bulan ya. pasti. Harus. 10 miliar per bulan. Ya. Ini centongnya dibawa, Bos. Semangat ya Pak. Centongnya dibawa. Ya. Istrinya nggak diajak. Enggak lah, enggak kok. Udah Pak Haji. Ya, terkabul ya. Ya. Yuk. Tinggal di mana? Jakarta Utara, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Saya sehari-harinya jualan di pasar Pak Haji. Jualan di pasar. Ya, Terus? ini belakangan ini usaha merosot ya. Mm-mm. Terus saya tuh sering sakit-sakitan. Mm. Paling enggak seminggu jualan antara 3 hari atau 4 hari. Gitu. Ntar sembuh, ntar sakit lagi. Kalau warung yang di rumah semakin Sampai menurun sampai tutup. menutup semua. Usahanya apa? Kalau di rumah jajanan anak-anak itu ya. Kayak es, seblak, Ya. apa gitu. Gorengan. Sampai nutup, tet, gitu. Nah, Tadinya lumayan. tadi lumayan. Ya alhamdulillah gitu. Ada aja lah buat ini masukan gitu. Sampai kontrakan juga ini kosong warung. Nah, sekarang nih. Sekarang. Maksain nih ke RDAY nih. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Sekarang nih ke RDAY nih. Maksain. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ya pengen sembuh. Hah? Hajatnya ya saya pengen sembuh gitu. Sakitnya Jangan apa? sakit-sakitan terus gitu. Sakitnya apa? Awalnya dulu itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Dari kaki saya jalan sampai diseret-seret. Ya. Sekarang? Terus kaki sembuh. Sekarang masih diseret gak? Udah enggak. Masih kadang-kadang masih sakit. Terus kaki sembuh di tangan. Kata orang pinter sih katanya di ini orang gitu. Sebelum saya ke orang pinter saya berobat terus. Berobat ke dokter, tapi kok nggak ada ininya sama sekali ya. Gitu. Terus coba tanya ke orang pinter gitu. Nah, kata orang pintar apa? Katanya sih diinin orang gitu. Dikerjain orang, disantet orang. Ya nggak tahu lah apa gitu. Ya apa dong? Yang katanya ya. Ya saya juga nggak tahu lah namanya kita orang alam ya. Terus Kata dukunnya disantet apa enggak? ya dikirim orang gitu. Terus di kaki sembuh itu Kata dukunnya kenapa disantet? Alasannya apa kata dukunnya? ya nggak suka Saingan dagang. saingan dagang gitu, nggak suka. Emang yang dijual apa? Ibu kok bisa disaingin? Saya sih jualan saya ya semacam tahu gitu. Tahu goreng, Tempe, tahu mentah. tahu mentah. Tempe, tahu, Tempe toge, tahu toge sama kayak sembako gitu Pak Haji. Di pasar apa di rumah? di pasar racik-racik gitu.
Itu saya pernah, Dagang tahu, tempe, toge di sembako aja banyak yang ada yang sirik gitu. iya, ya, Wow. tahu lah ya. Namanya hati orang kan kita nggak tahu ya. Terus sampai nggak sama sekali itu tahu nggak kejual. Kan Padahal- udah tahu ibu ilmu RDAI. Kalau nggak mau disantet, ibu wajib celana dalamnya dibalik. Iya, saya udah pakai. Ya udah ntar nggak bakal disantet. Udah pakai. Kalau udah disantet, keluarin dulu santetnya gitu loh. Kalau belum disantet, supaya nggak disantet, celana dalam dibalik, BH dibalik. Kalau laki-laki, celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Tapi kalau udah disantet, keluarin dulu santetnya. Kalau nggak dikeluarin nggak bisa. Gimana ngeluarinnya? Remes alat kelamin ibu, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua kiriman yang ada di badan saya atau yang saya nyari sendiri ke orang pinter keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok di teko. Baru satu, ulangi lagi. Kobok ke teko 2. Bismillahirrahmanirrahim lagi yang ketiga sampai 9 kali. Selama 9 hari. Iya. Kalau memek ibu gatal berarti udah keluar. Tapi kalau memek ibu belum gatal, ulangi lagi sampai 9 hari yang ke-9. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Itu ayah. Itu Pak Haji, kalau yang di rumah itu ya, warung di rumah itu kan waktu dulunya ya, itu bikin es itu sampai 3 panci sehari ya Pak Haji. Es apa? Es teh, es Teh Jawa, teh kayak apa namanya? Kayak di jalan-jalan itu. kalau orang Jawa bilangnya kinastel gitu ya. Itu. Kan Kalau- saya jualan di sini, terus di situ tetangga depan sama saya itu ikut jualan Pak Haji. Tadinya kan jualan baca ciki-ciki. Terus saya jualan rame, dia ikut jualan. Begitu dia jualan itu menurun sampai sehari ngelayanin 2 kali doang itu. Siapa? Sayanya. Tadi saya bilang sama ibu, itu kan udah disantet apa belum kira-kira? Berarti udah kan? Iya. Karena dari naik turun kan? Iya. Keluarin dulu. Nanti kalau udah dikeluarin, disiramin pakai air cebokan atau bapak minum, keluar, baru bapak pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Nanti dia ngirim lagi santet nggak bisa masuk. Tapi sekarang bapak mau naik ya nggak bisa karena di badan bapak ibu ada hodamnya, ada jinnya, keluarin dulu. Gitu. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Nah. Saya cuma sekali sih, sering saya kobok tapi cuma sekali, kan nggak 9 kali. Ya sekarang bapak kaya raya Iya. tajir melintir gak? pengen. Ya udah dikerjain sama nurutin ilmunya gue kan gurunya ngajarin. Elunya nggak nurut gimana? Gue udah Pak Haji sekali. Lah emang gurunya ngajarin sekali. 9 hari sampai kontol lo gatel. Kalau kontol lo Iya, belum Pak Haji, gatel saya 9 hari. sampai 9 hari yang ke-9. Ah? Iya saya 9 hari. Cuman saya gininya kan cuma sekali. Oh mesti 9 kali. Iya, nggak 9 Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang di badan saya karena kiriman orang. Iya. Atau saya pernah datang ke orang pinter, datang ke dukun, datang ke ustadz, ke kiai, ke habib, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Ntar keluar. Kan lo kadang minta, Pak Ustadz doain saya dong, Pak Habib doain saya dong, Pak Kiai doain saya. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Langsung ke Allah. Iya. Ngapain lewat perantara-perantara? Langsung. Nah itu ada hodamnya, ada di badan lo berdua. Karena lo nyari pesugihan, biar rame dagangannya. Nah itu dikeluarin dulu. Baru nanti masuk ilmunya Allah. Iya. Pakai ilmunya RDAY gitu. Nyambung gak maksud saya? Nyambung. Nah keluarin dulu. Orang kan kadang enggak. Pak Haji aku udah meraktekin ilmunya RDAY, bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud baca Quran. Pasti terkabul tapi kan ini ngeluarin dulu. Dikeluarin dulu. Nah ngeluarinnya itu kan lama. Kenapa nggak pakai ilmunya simbah kita, nenek kita, ilmu kearifan lokal? Kalau ini lebih cepat, lebih cepat.
Karena kan langsung diminum. Iya sih, akhirnya saya minum. Iya, sampai memek ibu gatal. Memek ibu gatal gak? Enggak sih. Ulangi lagi 9 hari yang kedua. Jadi ngopoknya 9 kali ya. 9 kali. Salahnya baru sekali, ngopoknya Nggak cuma apa-apa. sekali. Ini kan enaknya privat sedekah 10 juta nih kita bisa ngomongnya begini nih. Iya. Iya. Kalau bapak dan ibu nggak privat atau cuma sedekah 2 juta rame-rame, kita nggak bisa, ya betul. Ini enaknya begini nih kalau privat nih. Iya. Kita bisa ngomongnya santai, lama. Kalau nggak privat nggak bisa, lama. Iya, saya juga kan dulu juga sudah sini ya Pak. Ini kalau nggak salah. Ke atas. Iya, Iya. 6 kali. Waktu dulu kan ini sakit kata dokter jantung. Jantung. Tapi kata dukun katanya dililit rambut. Ah. Itu kan. Tapi pertama ke sini udah caper di situ Pak Haji. Udah deprok di situ kan. Nggak bisa, udah bawa Saya oksigen sampai- segala ya. Itu Balik jam 10 saya. Nggak saya belum nemuin sampai Pak pencerahan Haji. udah Nggak ketemu saya. Nggak. belum temuin udah Pas ini udah nggak kedua- kuat. Saya bawa Udah pulang nggak lagi. kuat. Ya, Ini kuat nih sekarang. ya udah. Alhamdulillah. Pas kedua kalinya sekitar seminggu atau 2 minggu lagi saya kesini lagi. Mm-mm. Pencerahan. Terus kata Pak Haji kan suruh dijilat Jilat ya. ya. Iya. Alhamdulillah. Jantungnya dijilat Iya. sama suami. Iya sama bapaknya. Ya Dijilatin. alhamdulillah ya sembuh gitu. Terus dicek lagi sama dokter itu sampai digoyang-goyang gini mesinnya. Wah iya gitu ya, kata dokter itu. Kata ya kan mesinnya Hah? error gitu. Maksudnya kan ada unggi-unggi gitu ya. Kata dokter itu mesinnya error apa gimana sampai digoyang-goyang ini. Penyumbatan nggak ada. Penyumbatan nggak ada tapi tadinya gitu. kemarin ada pembengkakan jantung sekarang nggak ada kan gitu. Ya kan itu terus Saya ke sampai berapa spesialis kali sini ya? jantungnya gitu. Sampai berapa kali ke sini itu udah sembuh. Saya kan minta hajat baru lagi Pak Haji waktu itu ya. Pak Haji saya pengen Punya rumah. rumah lagi gitu. Iya. Ganteng bos kata gitu. Nenen katanya. Nenen. Saya jalanin tuh. Udah. 23 apa itu lupa ya bulannya. Tanggal 23 ke sini, tanggal 23 bulan depan saya bayar rumah tuh Pak Haji. Bisa punya rumah? Bisa. Wow. Wow. Itu Bu, boleh gak nenennya selain suami, ini tamu mau nenen biar punya rumah? Tak boleh. Gak boleh. Spesial. Buat suami aja ya. Iya soalnya stoknya udah habis Pak. Nah, nenen keramat. waktu itu kan langsung Ada bunyi, nenen pandor tadi. Langsung saya bongkar Pak Haji, langsung dibangun. Sekarang baru ngecor lantai 3 udah mandek, punya anugerah. Gampang lah bos. Iya. Nenennya ditambahin 99 kanan, 99 kiri. Iya, dulu 99. Jumlahnya. Iya. Tiap Kapan hari terakhir tuh, nenen? Kemarin tuh hari apa ya? Ya, saya mampir tiap malam masih nenen Pak. Masih? Iya, kadang-kadang neneknya kayak anak tiri aja, kadang-kadang gitu. Iya. Lu kayak anak tiri aja. Iya. Giginya ganjil Pak Haji. Oh giginya. Iya. Oh, Ya iya, kan, iya. karena dekep gini kan nggak bisa napas ya Pak Haji. Iya. Karena saya suka bekap. Saya gituin. Oh, iya. Habis kena gigi melulu kan kita gatel. Iya betul. Nah, kalau kayak bocah masih kayak kita pitet hidungnya. Iya betul. Kalau ini gimana? Kaki. Ini kan ada itu hidung yang bawah. Dipencet. Enggak saya bekap begini. Oh iya iya. Jadi gini Bu. Orang yang suka nenenin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba praktekin. Yakinin itu. Nenen sambil Kadang sih nen. suka saya tawarin sih. Apa? Suka saya tawarin. Mau Tawarin. enggak? Gitu. Enggak capek. Oh Ya iya. udah. Kalau enggak ya udah gue tidur deh. Gitu. Bu, kalau saya Bu, kalau lagi tidur itu nenen datang sendiri Bu ke mulut saya. Makanya saya bersyukur nggak pernah saya bokeh. Ini anak-anak mau ke Jogja besok. Tamu tadi barusan ngasih 200 juta. Ini tamu barusan ngasih 200 juta buat anak-anak besok. Pak Haji, anak-anak besok mau ke Jogja. Iya. 200 juta. Tuh. Lumayan. Coba kalau nyari 200 juta Bu. Berapa bulan? Iya. Kemarin 500 juta. Iya, ini 200. Pada ke Jogja paling cuma 4 hari, paling berapa habis? Iya. Lumayan. Udah nenenin. Iya. Ya, jangan libur ya. Kalau habis nenen ada kelanjutannya gak? ML. Ah iya betul. Jangan enggak ya. Gitu. Jadi Tapi kadang-kadang lagi nggak bangun Pak Haji. diamblesin pelan-pelan, dimeleotin, yang penting masuk aja dulu.
Kan diamblesin. dia kecapean kadang-kadang. Oh iya iya iya. Berarti ini ya enggak Pak Haji. Ini waktu dulu itu ya Pak Haji, ya. Itu dulu itu saya kalau pulang dari puasa itu kucing banyak. Nah. Sebelum terjadi warung saya mati itu. Sekarang kucing pun nggak ada, semut pun nggak ada yang mau saya kasih sodakoh. binatang. Burung Iya. Nggak ada burung. Nggak ada burung, rumah saya patut gitu. atas atap di atap burung. Lantai 3 Pak Haji. Ya. Ada gak atapnya? Ada, Ada, tapi tapi nggak pada bisa ini. nggak bisa naikin. Oh iya iya iya. Iya. Ini tadinya kan kucing banyak pulang dari pasar itu. Kalau setiap kali saya pulang dari pasar kan saya suka bawa pala ayam kampung tuh. Ceker, Saya rebusin, saya kasih kulit-kulit. gitu ya. Saya Itu kasih sekarang gitu. Ini nggak sama ada. sekali nggak ada kucing. Warung saya mati nggak ada kucing kepada kemana gitu. Semut pun nggak ada. Oh iya. Dia gimana caranya? Pokoknya lu yakin pasti nanti ada, pasti ada. Pasti ya. Pasti ada, Iya, pasti ada. Ini kontrakan saya 5 kamar kosong semua ini Pak. Pasti nanti penuh, pasti penuh. Sambil nenen, ibu doa di ubun-ubunnya suami. Ini nenen, ibu kan ini ubun kepalanya suami, di ubun-ubunnya. Kontrakan penuh, kontrakan penuh, kontrakan penuh, kontrakan penuh, nanti penuh. Apalagi coba mau punya ruko, punya ruko, punya ruko, pasti punya ruko. Ya rumah nih tetangga sebelah rumah mau dijual nih Pak Haji. Ya udah. Cuman belum ya itu dah. Berapa harganya? Dengar-dengar sih minta 7,5. Ya udah, pasti milik, pasti milik. Pasti milik, pasti milik, pasti milik, pasti milik. Nanti milik. Sambil ibu dagang orang beli toge berapa? Sekilo. Pasti milik sebelah, pasti milik sebelah. Begitu. Beli tempe berapa? 20.000. Ya udah, tetangga sebelah pasti jadi milik. Jadi milik, Bos. Iya. Pasti jadi milik. Ini tadi kan kita punya tanah ini tangannya belum. Dia minta 400 juta nih sebelah. Saya bilang tadi, bilang sama kakak saya, ini Pak Sidik ngirimin apa? Oh itu mau dijual katanya. Itu Bayarin. kalau nggak salah itu sekitar 600 meter ya rumahnya, ada rumahnya sih. Tanah kosongnya Tanah kosongnya luas. lebar gitu. Gak apa-apa nih kita tadi barusan beli 6.000 meter. Kalau bisa bayarin saya udah Jadi yang lo mesti ngomong dong, gue juga mesti ngomong. Jadi milik, jadi milik. Nggak sampai seminggu kok. Lo ngasih kirim gue ada seminggu? Belum ada. Ngasih video. 3 hari, 4 hari. nggak perlu disiram-siram kobokan apa gitu nggak? Nggak usah. Jadi milik aja. Jadi milik, jadi milik. Tuang sini. Tuang ke sini. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Jadi milik, Bos. 400 juta nggak sampai seminggu. Dipotoin nggak rumahnya? Apa? Dipotoin nggak? Alah ngapain? Nggak ada kerjaan, moto-moto. Udah nggak usah. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Baru tadi saya kasih kakak saya. Tuh, ada tamu nganterin duit 400 juta. Bayarin. Bayar. Ya betul? Ya itu hebat. Udah lama nggak laku-laku. Cuman saya juga mikir aja ini kalau jadi milik saya. Sebut nih. dong. Jadi milik, jadi milik. Sambil ML, sambil nenen, sambil ngelayanin toge, sambil ngelayanin tempe motong-motong, sambil bersihin. Apa aja. Pokoknya ucapan adalah doa. Ini warung saya rumah kan udah nutup ini perlu dibuka lagi nggak Bos? Buka dong. Buka ya. Buka. Ya dibersihin badan dulu, dikeluarin dulu. Iya, sekarang nih di badan lo tuh ada pelaris. Kalau gue lihat di badan lo berdua tuh ada pelaris. Karena lo pernah minta doa biar laris dagangan lo. Iya. Nah tuh masih nempel jinnya di badan lo berdua. Bersihin dulu. Bersihin dulu. Ya. Baru nanti lo Ya, saya praktekin. selama kenal DAI saya bersihin, cuman ya itunya ngopoknya sekali aja. 9 kali. Iya, nggak begitu merhatiin ya. Malah sering nonton YouTube-nya Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Paksain. Nanti lo privat lagi ke sini. Pak Haji alhamdulillah sebelah udah jadi milik. Pak Haji alhamdulillah sekarang saya udah punya lahan. Saya di kampung beli tanah. Begitu. Iya. Nanti lo privat lagi. Nanti lo privat lagi begitu. Iya sih ini. Orang nih bos, waktu pertama privat di Natrabu nggak terdeteksi. Ngobrol, usahanya doang gede. Tapi santetnya nggak terdeteksi. Betul nggak? Privat lagi yang kedua di Stick Grill House. Depannya Aeon Mall. Yang pertama di Aeon Mall Sentul di Natrabu. Nggak terdeteksi santetnya. Tapi usahanya maju. Privat lagi yang kedua di Stick Grill House. Nggak terdeteksi lagi.
usahanya maju. Pas privat yang ketiga masuk, langsung kelihatan santetnya. Keluar 2 hari yang lalu. Dan apa katanya dia yang disantet? Lo 2 kali gue ketemu, lo cuekin gue ya. Ya tamunya banyak bos di Natrabu. Di Steak Grill House banyak, mana gue merhatiin lo. Saya ditunjuk-tunjuk. Gara-gara lo, gue mandi pandan, gue panas. Gatal-gatal semua badan. Ya tapi belum keluar tuh santetnya. Makanya bilang besok lo privat lagi yang keempat. Datang lagi besok. Sabtu apa Minggu ya kemarin gue nyuruh. Ya datang lo Minggu. Emang mesti begitu bos. Nanti kan lo di itu Pak Haji kasih punya kalung ada apa ada batunya gitu ya. Katanya diisi sama dukun tuh kan buat jagain itu tuh. Itu ada khodamnya nggak itu Pak Haji? ada. Tapi yang ada di badan lo aja nggak penting itu tuh biarin aja. Nah, ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting di badan lo keluar dulu tuh jinnya. Iya. Jin pesugihan lo keluar dulu. Karena lo ada pesugihan di badan lo. Keluarin dulu. Kira-kira ada ini nggak Pak Haji? Banyak nggak? Banyak lah. Makanya keluarin sampai memek lo gatel, sampai kotor gatel. Nanti lo privat lagi yang kedua. Privat lagi yang ketiga. Privat lagi yang keempat. Taruhlah lo privat sampai 10 kali. Paling cuma 100 juta. Tapi kan lo dapatnya miliaran. Bahkan puluhan miliar. Untung lo apa untung gue? Untung di lo, rugi di gua. Gue cuma dapat 100 juta. Lo dapatnya 10 miliar per bulan. Tapi kan orang-orang kadang perhitungan. Pak Haji aku udah privat pertama kok gagal. Ya iyalah, datang lagi dong, kontrol lagi. Kan saya pengennya dari dulu privat, tapi ini nggak pernah mau. Emang nggak bakal mau bos. Semua kalau yang ada pesugihannya, kalau diajak ke sini untuk privat nggak bakal mau, betul? Ini semalam Di luar aja udah uring-uringan. ini semalam di ini Pak Haji, di mobil itu juga udah ngoceh-ngoceh, ngapain ke sono mulu ini. Iya, makanya dikeluarin dulu. Kalau dia nggak mau nyebok alat kelaminnya, pakai air cebokan lo, minumin ke dia paksa. Karena kalau dia nggak keluar pesugihannya, lu nggak akan kaya-kaya. Kalaupun kaya, ya dikirim santet sama orang. Karena orang pada sirik. Tapi kalau lu nggak ada pesugihannya di badan lo, itu yang gue mau. Nggak ada yang pada sirik sama lo. Kalau sekarang wajar dong orang sirik, ya kan? Karena di badan lo ada pesugihannya, keluarin dulu pesugihannya. Tapi bini gue, ya udah suruh bikin, dia nggak mau. Lo yang bikin boleh. Saya suka bikin sendiri juga sih Pak. Ya boleh. Mandi pandannya nggak mau dia tuh. Cuma saya kalau mandi malam saya nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting dikeluarin dulu. Yang penting dicebok dulu, minum air cebokan dulu. Ya. Ini kemarin yang udah mulai saya rutin tuh dari hari Jumat ya. Hari Jumat subuh itu saya udah minum itu. Setiap kali sholat saya minum, setiap kali sholat saya minum. Cuma udah 2 malam itu saya nggak bisa tidur. Gelisah. Nggak apa-apa, nanti bisa kok. Ini kan namanya adaptasi. Iya, sayanya gelisah gitu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama nggak gelisah. Namanya itu adaptasi, kayak anak kecil. Bayi, disuntik imun, kan badannya anget. Terus kayak mata mah ngantuk ya, tapi udah hatinya nggak mau tidur gitu. Nggak apa-apa, itu kan udah mendarah daging. Jadi pesugihan lo tuh udah lama bos. Lo tuh datang ke orang pinter minta air doa, minta biar pelaris tuh udah lama. Udah lama. Iya. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah gue keker, nggak mungkin meleset. Kekeran gue nggak bakal meleset bos. Nah, udah mendarah daging. Sekarang keluarin dulu tuh pesugihan lo yang udah mendarah daging. Baru lo praktekin ilmunya RDAY gitu bos. Bisa? Harus bisa. Dan cair 10M ya. Amin. Per bulan. Amin. Oke? Oke. Sip, cair 10M. Pasti. Terkabul. Keluar ya. Pasti keluar. Yuk. Kabul ya Pak. Yuk. Amin. Pelaris. Ya. Ini sering nggak tahu di kertasnya.